Ku masuk bait kudus-Mu dengan pujian. Dosaku ditebus dengan darah-Mu di mezbah korban bakaran-Mu. Kini ku masuk ruang kudus-Mu dengan roh dan firman. Ku berdoa sehingga bisa masuk ruang Maha Kudus dan menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang esa. Tuhan berikan lagu ini saat kami masuk dalam penyembahan fajar. Terus Tuhan lengkapi melodinya, bait-baitnya, untuk kita lebih deep worship masuk dalam ruang Maha Kudusnya. Kita menyembah bersama-sama. Ku masuk bait kudus-Mu dengan pujian. Dosaku ditebus dengan darah-Mu di mezbah korban bakaran-Mu. Seluruh hidupku disucikan di kolam pembasuhan-Mu. Kini ku masuk ruang kudus-Mu dengan roh dan firman. Ku berdoa, ku menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ku menyembah, sekarang sampai selamanya. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Ku masuk bait kudus-Mu. Ku masuk bait kudus-Mu dengan pujian. Dosaku ditebus dengan darah-Mu di mezbah korban bakaran-Mu. Seluruh hidupku disucikan di kolam pembasuhan-Mu. Kini ku masuk ruang kudus-Mu dengan roh dan firman. Ku berdoa, ku menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Selamanya. Sama-sama ku menyembah, ku menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ku menyembah sekarang sampai selamanya. Sekarang
kasih Bapa. Yesus, kami tidak layak menerima Engkau di rumahku, kata perwira Kapernaum. Demikian juga kita hari-hari ini. Yesus, aku tidak layak. Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, ku pasti sembuh. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, semua penyakit disembuhkan. Ku diampuni, ku disembuhkan di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelaimu di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelaimu di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi. Yesus, aku tidak layak, bersama-sama. Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, ku pasti sembuh. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, semua penyakit disembuhkan. Ku diampuni, ku disembuhkan di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelaimu di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelaimu di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelaimu di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelaimu di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Yes. Haleluya. Darah Yesus menyucikan dosa kita. Bilur Yesus menyembuhkan penyakit kita. Darah-Mu Yesus tebus dosaku. Bilur-Mu Yesus menyembuhkanku. Yang tuli mendengar, yang bisu bicara,
Engkau Yesus, Tuhan penyembuhku. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, tebus dosaku. Bilur-Mu Yesus, menyembuhkanku. Yang tuli mendengar, yang bisu bicara, Engkau Yesus, Tuhan penyembuhku. Yesus, Yesus, ampuni dosaku. Yesus, Yesus, sembuhkanku. Panggil Yesus, 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 ku mau jadi murid-Mu. Yesus, Yesus, ku mau jadi mempelai-Mu. Sekali lagi darah-Mu Yesus, dengan sungguh-sungguh iman yang kuat. Darah-Mu Yesus, tebus dosaku. Bilur-Mu Yesus, menyembuhkanku. Yang tuli mendengar, yang bisu bicara, Engkau Yesus, Tuhan penyembuhku. Panggil Yesus, Yesus, sembah, yes Lord. Ampuni dosaku. Yesus, Yesus, selamatkanku. Panggil Yesus, 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 ampuni dosaku. Yesus, Yesus, sembuhkanku. Sekali lagi panggil Yesus, 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 ku mau jadi murid-Mu. Yesus, Yesus, ku mau jadi mempelai-Mu. Ku mau jadi mempelai-Mu. Ku mau jadi mempelai-Mu. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Kunara papa, syara papa, tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang Esa. Ku mengasihi-Mu dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budiku. Bapa Surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus,
sembah Tritunggal yang esa. Bapa surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang esa. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan akal budiku. Ibu saudara, biarlah kita menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus Tritunggal yang esa. Bukan hanya nanti di surga mulai hari ini. Sebab Dialah yang layak disembah. Bapa surgawi memberikan Yesus Putra yang tunggal. Yesus mati menebus dosa kita, menebus hidup kita. Dan Roh Kudus yang menyertai kita. Sehingga kita bertahan sampai kesudahan akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ku sembah, ku sembah. Bapa surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang esa. Bapa surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang esa. Mari angkat tangan kita. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan akal budiku. Dengan segenap hati dan akal budiku. Dengan segenap hati dan akal budiku. Mari kita sembah Bapa surgawi. Kita sembah Yesus Kristus. Kita sembah Roh Kudus. Tritunggal yang esa selamanya. Bukan hanya di surga kelak, tetapi sejak saat ini ku mengasihimu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budiku. Selamanya, selamanya ku mengasihimu dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan akal budiku.
dengan segenap hati dan akal budiku. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir
memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam miracle. Yesus Kristus adalah Tuhan, masternya miracle. Di dalam Dia kita bisa nerima dan jadi alat miracle-nya. Bahkan great miracle, mujizat terbesar, bukan lumpuh berjalan, bukan buta melihat, bahkan bukan mati dibangkitkan. Tapi hidup kita bertobat dan dipulihkan, diampuni, menerima keselamatan yang kekal. Pastikan Anda bukan hanya sembuh, pulih, tapi juga diselamatkan. Pada kesempatan ini kita akan seri belajar tentang 7 lifestyle murid Kristus yang berlipat ganda. Ini diambil dari Matius 25 tentang perumpamaan murid yang melipat gandakan talenta. Dan subtema yang kita bahas pada saat ini adalah murid yang mendewasakan murid. Kristen sejati adalah murid. Murid sejati yang memuridkan murid baru. Dan topik yang kita bahas adalah murid yang mendewasakan murid. Nats kita dari Yohanes 20 ayat 21. Seperti Bapa telah mengutus aku, kata Yesus, demikianlah aku mengutus kamu. Sebelum Yesus mengakhiri hidupnya di muka bumi, dia secara tegas mengatakan kepada murid-muridnya, seperti Bapa telah mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Tuhan Yesus sendiri memiliki hati seorang murid.
Bahkan menurut tradisi Yahudi, setelah berumur 30 tahun baru boleh jadi murid. Dan Yesus memulai pelayanannya saat dia berumur 30 tahun. Sehingga tidak ada banyak data tentang pelayanan Yesus sebelum umur 30 tahun. Yesus melakukan kehendak Bapanya, ia meniru apa yang dilakukan oleh Bapanya. Ibrani 5 ayat 8 dan 9, meskipun Yesus adalah anak Allah, tetap ia belajar untuk taat melalui penderitaan yang dialaminya. Dan setelah disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesus berkata di Taman Getsemani, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Namun dia closing dengan berkata begini, bukan kehendakku jadi. Bukan kehendakku yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi. Doa Yesus ini ku turut. Keren banget. Ujungnya bukan kehendak Yesus, bukan kehendak kita. Kehendak Bapa yang jadi. Yesus adalah guru yang agung, sang pendidik yang agung. Yesus adalah guru yang agung dan seorang pendidik yang agung. Guru memang gelar yang penting bagi Yesus. Dengan penegasan Alkitabiah yang sangat jelas, ia terus-menerus mengajar dan mengajar. Ia digambarkan sebagai nabi yang mengajar, raja yang mengajar, dan guru yang mengajarkan kebijaksanaan. Yesus tidak pernah menulis kitab, namun murid-muridnya menulis kitab tentang dia. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah 4 Injil yang saling melengkapi. Matius menulis Yesus sebagai raja. Markus menulis Yesus sebagai hamba. Pasalnya paling pendek, 16 pasal. Lukas menulis Yesus sebagai manusia, begitu detail karena penulisnya Lukas adalah tabib dokter. Dan Yohanes menulis Yesus sebagai anak Allah. Bapak Ibu Saudara, guru pasti mengajarkan kebijaksanaan, hikmat. Bahkan sampai hari ini pelajarannya sangat-sangat update dan bisa dilaksanakan sampai hari ini. Misalnya, kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Terlebih baik memberi daripada menerima. Banyak hal. Meskipun Kristus adalah seorang guru dalam arti mengungkapkan pengetahuan yang benar, ia lebih daripada itu. Yesus Kristus adalah pendidik jiwa. Tema kita pada kesempatan ini adalah kita menjadi murid yang mendewasakan murid. Ingat waktu Yesus mengakhiri tugas pelayanannya di muka bumi ini yang hanya 3,5 tahun, di Yohanes 17 ayat 4 dia berkata begini, Bapa, aku telah selesai memuliakan namamu di bumi. Sudah, keren. Yesus yang memuliakan Bapa, tidak memuliakan dirinya sendiri. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus lakukan 2. Mati di kayu salib, sebelum dia menuju kematiannya di atas kayu salib dia memuridkan 12 murid. Waktu dia naik ke surga, malaikat tanya, katanya udah selesai. Yesus bilang, benar. Kematianku, darahku cukup untuk menyelamatkan isi dunia. Lalu belum semua, aku punya 12 murid. Tapi dia menyangkal, ada gantinya. Dan 12 murid Yesuslah yang menyelesaikan amanat sampai ke ujung-ujung bumi. Yes. Kita meneladani sikap dan karakter dari Tuhan Yesus bagaimana mendewasakan para murid-muridnya. Yesus sebagai pendidik berarti dia tidak hanya menyampaikan informasi, pelajaran, tapi ia mengubah jiwa, membangkitkan jiwa, mendewasakan jiwa murid-muridnya. Yesuslah yang memimpin kita keluar. Arti asli dari keluar adalah ekdusire. Ekdusire ini mendidik dari kegelapan, ketidaktahuan, dosa dan kematian, dan memimpin kita untuk kehidupan sampai
kita menerima yang namanya kehidupan dalam kekekalan. Seperti Yesus menang, kita juga menang. Bahkan kita dijadikan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita akan didewasakan untuk menjadi bukan pecundang, tapi pemenang. Pemenang bukan berarti nggak ada masalah. Masalah boleh datang, tapi ujungnya kita akan lebih dari pemenang. Kekasih-kekasih Tuhan, kunci untuk memahami perbedaan antara Yesus sebagai guru dan Yesus sebagai pendidik adalah dengan mengenali sesuatu yang penting tentang hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan sebenarnya dengan menggunakan kata kuno yaitu paideia. Paideia ini berasal dari kata Yunani yang berkaitan dengan anak-anak. Digunakan di mana dalam literatur Yunani untuk merujuk pada membawa anak-anak pada masa kanak-kanak hingga dewasa melalui pendidikan. Dari kanak-kanak menjadi dewasa. Bukan dewasa yang kekanak-kanakan. Ingat Bapak Ibu Saudara, mohon maaf sekali. Tahun demi tahun umur bisa bertambah. Menjadi tua itu pasti. Semua orang kan makin lama makin tua. Tapi menjadi dewasa adalah pilihan dan proses. Apalah artinya umurnya tua tapi kelakuannya kekanak-kanakan. Suka nggak mood, suka ngambek, suka komplain. Tapi yang dewasa mampu mengatasi segala badai topan dan rintangan. Ketahuilah pandemi COVID-19 merupakan penyakit sampar yang adalah tanda-tanda akhir zaman. Sekaligus mendewasakan kerohanian kita. Di saat badai bergelora, badainya badai COVID. Varian Alpha belum selesai, ada varian Delta, nanti Gamma, nanti bisa Omega. Itu mendewasakan kita. Atau justru membuat kita, mohon maaf, paranoid, apatis, pesimistis, akhirnya egois. Ingat, Tuhan tidak pernah mencobai melebihi kekuatan kita. Saya nggak bilang pandemi sampah dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan tidak ada di muka bumi ini terjadi sesuatu tanpa izin dari yang di atas. Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus. Menurut pemahaman ini, tujuan pendidikan adalah untuk melatih dan mendewasakan secara pribadi roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 2:23 berkata, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia suci pada kedatanganmu. Jadi roh itu trikotomi manusia yang bisa berhubungan dengan rohnya Tuhan. Nah, perpaduan antara tubuh dan roh ini muncullah jiwa. Dalam jiwa ada 3, pikiran, perasaan, dan kehendak. Di seri lain kita akan bahas lebih detail. Kekasih-kekasih Tuhan, paideia secara tegas membentuk anak-anak untuk memahami dan menghargai yang indah dan yang baik. Selalu mengejar keunggulan, kualitas, atau kebajikan. Jadi pendidikan paideia berkaitan dengan membentuk orang. Proses bagaimana orang menafsirkan, memahami peristiwa kehidupan, peristiwa dengan hubungan dengan sesamanya, Tuhannya, juga terlebih mengandung hubungan dengan dirinya sendiri.
Karena Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Bukan melatih orang untuk membuat sesuatu, seperti halnya dengan penekanan pada pelatihan sekolah kejuruan. Bukan, tapi membangun, mendewasakan pribadi seseorang menjadi dewasa dalam roh, jiwa, dan tubuh. Kekasih-kekasih Tuhan, paideia, pendidikan sejati ini, tidak hanya menginformasikan, tetapi juga mengubah kita dari ketidakdewasaan, kekanak-kanakan, menjadi kedewasaan penuh. Melalui kebiasaan, kasih sayang, juga pelatihan, pendidikan, mentoring, pembapakan, sehingga akhirnya Timotius boleh menjadi rekan sekerja Paulus. Murid-murid Yesus menjadi kepanjangan tangan Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Kekasih-kekasih Tuhan, lalu apa hubungan dengan kita hari ini di era pandemi? Sangat ada hubungannya. Yesus waktu naik ke surga di Bukit Zaitun, di kota Yerusalem yang paling tinggi, Bukit Zaitun, yang menyaksikan hanya murid-muridnya, murid yang dewasa. Demikian juga malaikat berkata, dia akan datang dengan cara yang sama. Sehingga yang akan dijemputnya hanya mereka yang berkualitas murid yang dewasa. Jadi hubungannya adalah pastikan kita dewasa dan bisa mendewasakan murid. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana Yesus Kristus mendewasakan para muridnya? Yesus sendirilah yang memilih 12 muridnya. Dia berdoa semalam-malaman di Matius pasal 10. Menentukan muridnya Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, Thomas, termasuk bahkan Yudas, dan seterusnya. Yesus bersama mereka, bahkan mayoritas waktu Yesus dihabiskan bersama mereka. Mereka naik perahu bersama Yesus, mereka melihat mukjizat 5 roti, 2 ekor ikan memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Mereka menyaksikan semuanya, diajak berdoa bersama, berjalan bersama. Yesus benar-benar totalitas mendewasakan para muridnya. Dan kita akan teladani. Yang pertama, Tuhan Yesus pendidik berhati murid. Pendidik tapi berhati murid. Artinya Yesus bukan hanya mengajarkan dengan pola leadership ala raja-raja, ala big boss. Hukum big boss, hukum raja yang pertama adalah raja tidak pernah salah, pemimpin tidak pernah salah. Kedua, kalau pemimpin salah, raja salah, big boss salah, ingat hukum yang pertama. Ini yang mengakibatkan kehancuran leadership, kehancuran kepemimpinan. Tapi tidak demikian dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus selalu tunduk dan dengar-dengaran apa yang menjadi kehendak Bapa. Pujian ini berkata, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Bahkan sampai pada ujian yang terberatnya, Yesus tetap tunduk dan taat kepada Bapanya. Bukan kehendakku yang jadi, doa Yesus ini ku turut. Dia berkata, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku Bapa, tapi bukan kehendakku yang jadi. Jadi Yesus berkata, kehendakmu yang jadi.
Sehingga kalau kita telah ditebus oleh korban darahnya, komitmen kita adalah seperti lagu ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yesus Kristus mendewasakan murid-muridnya dengan memuridkan, mementor dengan hati murid. Bukan saja mengajar menjadi murid yang dewasa, dia sendiri menteladankan dirinya. Yang kedua, Yesus Kristus memberi teladan dalam kehidupannya. Sering ada banyak leader yang lain, pemimpin yang lain, raja yang lain, hanya bisa omong doang. Omongnya oke, gajah dibelangkoni, bisa khotbah tidak bisa ngelakoni, bisa berkhotbah tidak bisa melakukannya. Bukan saja menjadi pendidik yang berhati murid, dia pendidik mendewasakan muridnya dengan memberi teladan hidup. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya, ia selalu mengajarkan berbagai hal. Yesus Kristus mengajarkan esensi bukan eksistensi pada saat menyembah. Saat melakukan penyembahan kepada Bapa, bukan menekankan eksistensi, tapi esensinya, yaitu hubungan yang intim. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, telah tiba saatnya Bapa mencari penyembah. Dia sebagai Bapa, Allah sebagai Bapa yang mencari penyembah, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini Yesus ajarkan. Bukan eksistensi tapi esensi. Menyembah Allah adalah sebuah hubungan anak dengan Bapanya. Yesus memberikan perumpamaan sebagai bahan perenungan dan diskusi. Ia membiarkan para murid belajar mempercayai Allah di saat-saat mengalami ujian hidup. Seperti ketika dihadapkan harus memberi makan 5.000 orang. Harus membangkitkan Lazarus. Harus menyembuhkan orang buta. Nyaris Yesus tidak pernah menolak orang sakit. Kepada orang yang sakit kusta, teriak-teriak dari jauh, Yesus menghampirinya dan memberikan jalan untuk disembuhkan. Kekasih-kekasih Tuhan, Yesus memberikan penerangan pada hati dan pikiran para murid. Ketika mereka mendebatkan siapa yang terbesar dan siapa yang terkecil misalnya. Yesus memberi teladan. Di Yohanes 13, biasanya tradisi Yahudi, kalau dari luar kota mau masuk rumah, di depan rumah ada tempayan isi air, dan hamba yang ada hari itu membersihkan kaki mereka, tangan mereka supaya tidak berdebu. Tapi hambanya nggak ada. Murid-murid mulai lihat kiri kanan, siapa yang mau mencuci kaki kita. Dan Yesus menyisingkan baju dan lengannya. Yesuslah yang melakukannya. Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, tapi teladanku patut kau contoh. Siapa yang mau jadi terbesar, hendaklah dia jadi pelayan. Yesus Kristus juga mengajarkan para murid untuk mengerti esensi dari berdoa dan menyembah. Karena di sekitar mereka banyak yang terjatuh dalam roh agamawi saja. Ingat, yang menyalibkan Yesus bukan penyembah berhala. Mahkamah agama Yahudi yang merasa tersaingi, yang merasa terganggu masa depan dan job pelayanannya. Ingat,
yang membunuh Habil bukan teroris, bukan perampok. Kakaknya sendiri. Karena iri hati. Roh agamawi. Apapun agama saudara, saya menghormati. Saya kebetulan juga ngajar tentang materi pelajaran perbandingan agama. Agama artinya tidak, agama artinya kacau. Agama artinya tidak kacau. Semua agama baik, yang salah hanya oknumnya. Gak ada agama mengajarkan yang buruk. Tetapi oknum itu yang menggunakan agama. Dan yang spesial, Yesus tidak mendirikan agama apapun. Yesus juga bukan pemimpin agama apapun. Kita selamat bukan karena agama apapun. Tapi karena kita mengiring Yesus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Menjadi seperti Yesus. Yang ketiga. Yang terakhir. Yesus mementor dan memuridkan muridnya dengan memberi dorongan selalu menyertai melalui Roh Kudus. Tugas amanat agung itu terlalu besar. Pergilah ke seluruh dunia. Firman Allah telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah segala bangsa muridku. Serta baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini janjinya. Ku sertamu hingga ke sudahan alam. Keren banget. Memang tugasnya besar dan maha luas. Namun penyertaannya maha dahsyat. Dia beserta kita. Bapak Ibu kalau menjadi duta besar, Anda berangkat ke negara tertuju, tidak mungkin pakai tiket sendiri, dibayari pemerintah. Rumahnya bukan kos sendiri, nggak lucu duta besar kos. Disediakan pemerintah. Biaya hidup dicukupi pemerintah. Engkau wakil pemerintah di negara itu. Apalagi kaum murid Kristus. Yang tugasnya adalah mendewasakan para murid yang dipercayakan kepadamu. Ketahuilah bahwa Yesus mendorong untuk murid-muridnya tahu bahwa Dia selalu menyertai melalui Roh Kudusnya. Aku akan minta kepada Bapa mengirimkan Roh Kudus. Secara fisik murid-murid kehilangan sosok Yesus. Tapi Yesus berkata, melalui Roh Kudusku aku menyertaimu. Dan sekarang kita ada di mana saja, omnipresent Roh Kudus menyertai kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Waktu kita melaksanakan amanat agungnya untuk menjadi murid yang mendewasakan murid-murid yang dipercayakan Tuhan kepada kita nggak sendiri. Karena itu bukan murid kita, murid Yesus. Dalam proses mentoring pemuridan, gurunya Yesus. Kita hanya pemurid-pemurid kecil yang dipakai untuk menjadi alat yang besar oleh Yesus. Jangan kecil hati kalau ada bagian dari muridmu seperti Yudas. Cari ganti Matias. Mungkin seperti Thomas. Nggak percaya, sabar, yakinkan dia. Atau seperti Petrus yang menyangkal. Ajak rekomitmen kembali. Bahkan lewat pembentukanmu kepada murid-murid yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Tuhan sedang memproses engkau. Kalau di sini ada ayah dan ibu, bapak, ibu, papi, mami, papa, mama. Anak-anakmu mulai dimuridkan. Kalau ada pengusaha, karyawanmu mulai dimuridkan. Terlebih kau gembala, jemaat yang kau gembalakan harus dimuridkan. Jangan jadikan mereka bayi seumur hidup. Oa, oe, oa, oe.
Dijamin waktu sangkakala nggak terangkat. Belum terlambat, jadilah murid yang mendewasakan murid-murid Kristus yang dipercayakan kepadamu dengan penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di Perjanjian Lama ada Musa, dan Musa memuridkan Yosua. Ada Elia dan memuridkan Elisa. Di Perjanjian Baru ada Paulus memuridkan Timotius. Barnabas memuridkan Paulus. Kami siap juga seperti Yesus memuridkan murid-muridnya. Tentu kami nggak mampu, kami nggak sanggup. Tapi kami mau diperbaharui. Dan diperbaharui. Dan diperbaharui. Dan diperbaharui. Di dalam hadirat Tuhan perbaharui kami. Jika ada di antara kami menjadi anak terhilang, ampuni kami untuk kami bertobat dan menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami. Siapapun kami mau iring Yesus seumur hidup kami dan selama-lamanya. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Buka tanganmu, ikuti saya berdoa Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus dan Roh Kudus kami mau bertobat dan menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami, maka kami dan seisi rumah kami, seperti Kisah Rasul 16:31, semua diselamatkan. Dalam nama Yesus, Maranatha. Deklarasi iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa.
kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku. Allahku yang ku percayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila
berseru kepadaku. Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam